kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus ya, dan juga tetap semangat belajar bareng aku, karena sebentar lagi kita ujian nih teman-teman. Nah juga di video kali ini, sesuai dengan janji aku kemarin, bahwa hari ini akan membahas TKP tentang jejaring kerja ya teman-teman. Dan buat yang belum nonton video kemarin, ada radikalisme, teman-teman boleh ditonton dulu ya. Dan juga sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang baru, di sini aku bakalan membahas dulu nih PR radikalisme yang kemarin. Oke, banyak dari kalian ada yang jawab A, ada yang jawab yang E atau D gitu ya teman-teman. Jadi kita bahas aja ya sekarang. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Sinta baru saja pindah rumah, ternyata tetangga Sinta beragama Kristen. Beliau bernama Johan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Johan selalu menghidupkan musik rohani dengan volume yang keras selama 2 jam. Hal tersebut membuat Johan dikucilkan oleh tetangga sekitar. Sikap yang harus dilakukan oleh Sinta adalah, oke teman-teman, di sini mereka beda agama ya teman-teman, di mana si Johan itu agamanya Kristen, dan biasanya orang Kristen kan Sabtu sama Minggu itu ini ya, si Johan Sabtu dan Minggu itu selalu menghidupkan musik-musik rohani nih. Tapi si Johan itu menghidupkannya dengan volume yang keras nih teman-teman, sama 2 jam. Jadi tetangganya mungkin merasa terganggu gitu ya sama musiknya. Tapi di sini sikap kita kan namanya dalam keberagaman ini harus saling menghormati ya teman-teman. Ya kita kan beda agama, beda suku, beda ras, jadi semuanya tetap harus dihormati. Kita nggak boleh mengucilkan orang tersebut kayak gitu kan. Nah jadi sikap Sinta di sini itu sebaiknya seperti apa teman-teman? Oke, coba kita lihat option A. A menerima Johan dan keluarganya tinggal di lingkungan itu dan menyarankan untuk membatasi musik rohani. Ini benar ya, dia menerima si Johan sama keluarganya untuk tinggal di lokasi rumahnya tersebut dan menyarankan untuk membatasi musik rohani. Nah, ada kata membatasi nih teman-teman. Nah, membatasi itu jadi seperti apa ya? Mungkin yang biasanya 2 jam musiknya, atau cuma udahlah setengah jam aja kayak gitu, karena mengganggu seperti itu. Harusnya nggak boleh membatasi ya teman-teman, kan yang apa ya, kan itu agama dia ya kan. Jadi kita sebagai orang yang bukan non Kristen gitu kan, ya kita menghargai aja kayak gitu. Harusnya kita bilangnya mungkin ini ya, mengecilkan aja ya volumenya, bukan membatasi teman-teman. Tapi karena di sini membatasi, jadi aku eliminasi teman-teman option yang A. Kemudian yang B, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Oke, ini boleh lah ya, kita keep dulu. Kemudian yang C, menerima Johan dan anggota keluarga Johan tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada warga karena telah diskriminasi. Menurut aku ya, ini kita keep aja dulu ya teman-teman, yang C. Kemudian yang D, menyadarkan tetangga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Oke, yang D bagus juga. Kemudian yang E, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Johan dan anggota keluarga Johan untuk tinggal berdampingan dengan keberagaman di komplek tersebut. Oke teman-teman, menurut aku jawabannya hampir-hampir mirip semua ya teman-teman, yaitu menghargai keberagaman lah, intinya seperti itu ya. Nah, tapi di soal TKP ini kita harus mencari poin tertingginya, teman-teman. Nah, di sini aku langsung aja ya. Poin tertingginya itu menurut aku ya, menurut pribadi aku itu adalah yang E, teman-teman. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Johan dan anggota keluarga untuk tinggal berdampingan dengan keberagaman di kompleks tersebut, teman-teman. Jadi tuh ya mungkin ya musik rohaninya si Johan ini mungkin mengganggu ya karena terlalu keras, tapi ya kita beri aja kesempatan sama si Johan dan keluarganya untuk tetap tinggal di kompleks kita ya, karena saling menghargai keberagaman, seperti itu deh teman-teman. Tapi bisa juga kita kasih tahu tuh, selain itu kita minta tolong kalau volumenya itu lebih dikecilin aja kayak gitu dari seperti biasanya, sehingga aktivitas warga itu tidak terganggu lah kayak gitu teman-teman. Jadi menurut aku sih jawabannya yang E ya. Atau menurut kalian ada yang jawab beda sama aku, boleh komen di kolom komentar teman-teman. Nah jadi poin 5-nya itu adalah di E. Kemudian poin 4 itu menurut aku adalah yang B kayaknya ya teman-teman. Yang B ya kayaknya.
atau ya yang B deh menurut aku. Kemudian kalau yang poin 3-nya itu menurut aku yang D, atau dan menurut ini poin 3. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang mana nih? Poin 2 ya. Poin 2-nya menurut aku yang C, poin 1-nya adalah yang A ya, karena ada kata membatasinya tadi nih teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang penting soal TKP kita harus bisa mencari poin tertingginya ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke soalnya, di sini ada beberapa tips untuk menjawab soal TKP jejaring kerja. Nah, ini aku kutip dari sebuah buku CPNS ya teman-teman, yang terkenal banget, yang legend banget teman-teman. Nah, yang pertama tipsnya itu adalah bersedia untuk bekerja sama mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah bersedia untuk menyamakan visi dan misi yang akan diraih. Oke, kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan dan niat dengan baik. Poin keempat, berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang menjalin kerjasama. Poin kelima, berempati dan menghargai kondisi satu sama lain. Poin keenam, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi persoalan dengan pihak lain. Oke, ini merupakan salah satu tips yang bisa kita gunakan dalam menjawab soal TKP jejaring kerja ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung ke soalnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Anda adalah seorang pegawai di perusahaan swasta. Saat itu, atasan Anda menugaskan Anda untuk mencari relasi dan jaringan baru dalam rangka memperluas pemasaran produk yang baru yang dikeluarkan oleh kantor Anda. Yang Anda lakukan adalah, di sini kalian ya ditugaskan sama atasan untuk mencari relasi dan jaringan baru dalam rangka memperluas pemasaran produk. Ingat, tujuan visi dari perusahaan ini adalah untuk memperluas pemasaran produk yang baru ya, yang kantor kalian keluarkan nih teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman kalau suara kendaraannya berisik ya. Semoga kalian tetap nyaman belajar sama aku teman-teman. Maklum belum punya studio baru ya. Jadi iklannya jangan di skip teman-teman kalau ada iklan. Jadi biar aku bisa punya studio baru, jadi nggak ada lagi suara-suara yang bising kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke soalnya. Nah, di sini seperti tips yang pertama tadi aku kasih, bahwa kita harus mencari relasi atau jejaring kerja yang satu visi nih dengan perusahaan kita ya. Nah, kita lihat yang A mencari relasi dan jaringan pemasaran yang siap ikut mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Oke, boleh ya. Ini berarti dia mencari relasi yang satu visi misi, satu tujuan dengan perusahaannya. Oke, kalau yang B mencari relasi dan jaringan pemasaran yang memiliki visi yang sama dengan perusahaan. Oke, ini benar juga nih teman-teman. Oke, kemudian yang C mencari relasi dan jaringan pemasaran yang mudah diajak bekerja sama. Di mana nih teman-teman? Kira-kira benar atau kita eliminasi nih teman-teman? Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang mudah diajak bekerja sama. Oke, boleh lah ya. Kemudian yang D, mencari relasi yang memiliki rekam jejak dalam pemasaran produk. Oke lah ya, kita keep aja dulu. Kemudian yang E, membuat jaringan dari teman-teman dekat Anda. Nah, ini belum tentu sih teman-teman dekat kalian itu satu visi misi dengan perusahaan kalian ya. Jadi yang E sih menurut aku kurang tepat teman-teman. Oke, berarti tersisa 4 option nih yang belum kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat yang mana? Kita langsung aja ya ke poin 5-nya. Poin 5-nya itu menurut aku adalah yang A, teman-teman, yaitu kita mencari relasi dan jaringan pemasaran yang siap ikut mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Nah, di sini di soal kan sudah dijelaskan nih teman-teman bahwa visi misi perusahaan itu adalah memperluas pemasaran produk yang baru ya kan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman. Jadi kita mencari relasi atau rekan kerja ya yang punya atau yang siap ikut untuk mengembangkan dan memperluas pemasaran produk dari kantor atau perusahaan kita teman-teman, seperti itu ya. Jadi jawabannya itu poinnya 5 ya. Kemudian apa sih bedanya dengan B gitu kan? Nah, teman-teman di sini kan mencari relasi dan jaringan pemasaran sama ya, teman-teman. Kemudian yang memiliki visi yang sama dengan perusahaan, teman-teman. Yang memiliki visi yang sama dengan perusahaan. Kadang kan ada juga perusahaan yang visi misinya tuh sama dengan kita ya, tapi dia tidak siap untuk ikut bergabung seperti itu. Itu menurut analisis dan logika aku sih, teman-teman, kalau di soal ini. Ataupun mungkin dari kalian punya logika dan pemikiran yang beda dari aku, boleh komen di kolom komentar, teman-teman. Nah, jadi sih yang poinnya B,
Yang B itu poinnya adalah 4 menurut aku teman-teman. Kemudian poin 3, poin 3-nya itu adalah yang C ya sepertinya. Kemudian yang poin 2-nya itu ada di D dan poin 1-nya itu ada di E, teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 kita baca bareng-bareng. Anda bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri. Anda ditugaskan untuk mengerjakan suatu proyek secara tim. Suatu ketika rekan tim Anda yang ulet dan dapat diandalkan ditugaskan oleh atasan ke proyek yang lain. Sebagai penggantinya, dimasukkan rekan-rekan yang terkenal malas dan tidak tegas dalam melakukan pekerjaan. Hal ini cukup mengganggu rekan-rekan tim lainnya. Dan ternyata pada pengerjaan proyek sekarang Anda ditugaskan oleh ketua tim untuk bekerja sama dengan anggota baru tersebut. Maka sikap Anda adalah, oke, di sini kita dimasukin tim-tim yang terkenal malas teman-teman dan juga tidak tegas dalam melaksanakan pekerjaannya seperti itu. Nah, jadi sikap kita itu gimana ya? Bergabung dengan tim seperti itu. Kalau yang A mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian berusaha untuk menasehati dan menyuruhnya untuk lebih serius dalam bekerja sehingga hasil dari proyek kerja tersebut dapat maksimal dengan baik. Oke, kemudian yang B mencoba menghampiri anggota tim yang baru, kemudian berusaha mendekatkan diri dengan anggota baru sehingga dapat memintanya untuk merubah sikapnya dalam bekerja dan mau menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oke, kemudian yang C mencoba menghampiri anggota tim yang baru, kemudian berusaha mendekatkan diri untuk mengetahui permasalahannya sehingga dapat mencari solusi agar dapat mengerjakan tugas dengan maksimal. Kemudian yang D mencoba menghampiri anggota tim yang baru, kemudian membagi tugas menjadi 2 bagian yang sesuai dengan porsinya dan bersikap profesional karena yang terpenting adalah proyek kerja selesai. E mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian berusaha mendekatkan diri dengan menanyakan hambatan selama bekerja, kemudian memberitahukan ketua tim agar dapat diatasi sehingga pengerjaan proyek dapat berjalan lancar. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya sama aku. Kalau misalnya jawaban kalian dan aku itu berbeda, kalian komen aja di kolom komentar dan juga disertai alasan analisis kalian kenapa kalian jawab itu teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, kalau yang A itu dia nih kita ibaratnya ketemu nih sama orang baru yang sebelumnya mungkin ya kita belum akrab sama mereka ataupun belum ketemu sama sekali ya kan. Gak mungkin kan kita datang nih ucuk terus itu langsung kita nasehatin nih yang serius dong kalau kerja kayak gitu-gitu kan supaya maksimal nih itu hasilnya kayak gitu. Kalau misalnya kita kayak gitu kayak ngomong kayak gitu pasti kayak orang yang baru tersebut kayak apa sih lo kayak gitu kan teman-teman. Jadi kayak sulit lah untuk menerima gitu ya. Jadi kalau yang A sih menurut aku kurang pas teman-teman kayak gitu. Kemudian yang B itu kita menghampiri ya anggota yang baru tersebut, kemudian kita berusaha mendekatkan diri nih teman-teman. Nah, kita dekat diri dulu nih, entah mungkin kenalan dulu atau kayak gimana gitu kan. Kemudian sehingga dapat memintanya untuk merubah sikapnya dalam bekerja dan mau menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Apakah begitu kita bisa mendekatkan diri dengan mereka setelah kita kenalan, terus kita minta nih tolong dong kerjanya dimaksimalin kayak gitu. Apakah mereka langsung juga menerima? Menurut aku kurang tepat ya teman-teman. Menurut aku sih pasti mereka kayak siapa sih lu kayak gitu kan teman-teman. Jadi yang B itu menurut aku kurang tepat ya. Oke, kalau yang C mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut, kemudian berusaha mendekatkan diri untuk mengetahui permasalahannya sehingga dapat mencari solusi agar dapat mengerjakan tugas dengan maksimal. Nah, menurut aku yang C ini poinnya boleh lah ya teman-teman, antara 5 atau 4 nih yang C. Kenapa? Karena setelah kita mendekatkan diri, kita nih cari tahu nih kira-kira permasalahannya kenapa kayak gitu kan, atau mungkin beban kerjanya yang terlalu berat atau mereka punya masalah dengan rekan-rekan yang lain. Kita kan tidak tahu kan teman-teman. Jadi kita kayak mencari tahu lah, atau kita ketahui dulu masalahnya, kemudian kita bisa cari nih solusinya supaya dia dapat mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal. Menurut aku sih yang C ini boleh ya, jadi kita keep dulu. Kemudian yang D mencoba menghampiri anggota tim yang baru, kemudian membagi tugas. Nah, ini sama aja teman-teman. Nah, kita kan baru nih, orang baru ya, belum kenalan sebelumnya ya, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman penggambarannya. Nah, terus tiba-tiba kita datang nih, terus kita bagi tugas-tugas sama mereka nih sesuai porsinya. Walaupun sesuai porsinya pasti
kayak mereka kalau misalnya mereka punya masalah pasti nggak akan terselesaikan juga sih sebenarnya, tidak akan terpecahkan juga. Jadi kita harus cari solusinya sih teman-teman. Menurut aku sih gitu ya. Jadi menurut aku jawaban C itu yang masih posisi terbaik lah teman-teman. Jadi yang D itu aku eliminasi, kemudian yang E itu mencoba menghampiri anggota tim yang baru tersebut. Oke, kemudian berusaha mendekatkan diri, oke boleh. Dengan menanyakan hambatan selama bekerja, oke. Kemudian memberitahukan ketua tim agar dapat diatasi sehingga pengerjaan proyek dapat berjalan lancar. Oke teman-teman, di sini sih menurut aku bedanya kalau yang C itu kita yang mencari solusinya ya. Kalau yang E itu kita yang memberitahukan kepada ketua tim agar dapat dicarikan solusinya. Tapi menurut aku sih yang paling tepat itu tetap yang C teman-teman ya. Dimana di sini sehingga kita dapat mencari solusi agar dapat mengerjakan tugas dengan maksimal. Jadi kita kalau yang E ini kita masih butuh bantuan orang ya dalam menyelesaikan atau mencari solusi ya. Tapi kalau yang C itu kita bisa menyelesaikan solusi secara mandiri teman-teman. Jadi sih menurut aku poin yang tinggi, poin 5-nya itu adalah yang C teman-teman. Kemudian poin 4-nya itu adalah yang E. Poin 3-nya itu adalah yang B ya tadi. Oke, yang B. Kemudian poin 2-nya itu yang mana teman-teman? Poin 2-nya yang D ya menurut aku, dan poin 1-nya itu adalah yang A. Itu sih teman-teman kalau menurut aku, atau mungkin dari kalian ada yang berbeda pandangannya dari aku, boleh komen di kolom komentar. Teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke soalnya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website yang bagus banget teman-teman. Lagi-lagi aku pasti selalu merekomendasikan Sobat CPNS teman-teman. Kenapa? Karena memang sebagus itu teman-teman, dan bisa kalian buktikan sendiri dengan bisa klik link di bawah ini dan bergabung menjadi member premiumnya teman-teman. Dan juga di dalam Sobat CPNS itu kalian bisa mendapatkan berbagai fitur yang menarik teman-teman, mulai dari 15 paket tryout, kemudian ada mini TO-nya teman-teman, 30 paket mini TO ya yang bisa kalian gunakan bagi kalian yang sibuk ya, mungkin dari 15 soal per 15 menitnya teman-teman, dan juga beserta pembahasan yang mudah dipahami dan simpel teman-teman. Kemudian selain itu juga ada referensi tambahan juga nih buat kalian, yaitu materi SKD dari TWK, TIU, dan TKP ya. Jadi bisa kalian dapatkan referensi tambahannya dari sini juga teman-teman. Kemudian selain itu juga ada modul e-book CPNS 2021 dalam bentuk PDF yang bisa kalian download di mana saja dan kapanpun ya teman-teman. Jadi ini paket lengkap banget teman-teman, udah ada materi, kemudian ada e-book, kemudian ada paket tryoutnya beserta pembahasannya juga, dan nilainya itu juga langsung keluar ya teman-teman, langsung sama nilainya teman-teman. Dan juga ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB ya, dan juga passing grade-nya juga udah disesuaikan teman-teman, beserta juga TKP radikalismenya juga udah ada teman-teman. Jadi hanya dengan 65.000 saja kalian udah mendapatkan semua fasilitas yang baik ini teman-teman, dan sangat worth it sih menurut aku buat kalian gunakan ya, dan buat kalian miliki. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Anda dan kedua rekan Anda hari ini seharusnya mempresentasikan suatu produk penjualan ke suatu perusahaan mitra kerja. Akan tetapi salah satu rekan Anda terlambat hadir karena harus mengantarkan anaknya ke rumah sakit terlebih dahulu. Sebelum berangkat kerja, materi dan pembagian materi presentasi sudah dipersiapkan sebelumnya, dan rekan Anda yang terlambat mendapatkan jatah presentasi pertama. Apa yang akan Anda lakukan? Oke. Di sini teman kalian tuh harus ke rumah sakit dulu ya, nganterin anaknya. Terus itu ternyata teman kalian yang lagi ngurus anaknya di rumah sakit ini itu dapat jatah presentasi yang pertama teman-teman. Nah, kalian sebagai rekannya itu apa sih yang harus kalian lakukan ya? Kalau yang A, menelpon rekan Anda dan meminta rekan Anda untuk segera datang untuk presentasi produk dan meminta urusan di rumah sakit diserahkan ke keluarga lainnya. Menurut aku sih yang A kurang tepat ya teman-teman. Nah, di sini kan kita jejaring kerja ya teman-teman. Pasti yang namanya satu kelompok itu
adalah beberapa orang ya kan teman-teman, mungkin ada 5 atau 6 seperti itu ya kan, masih punya anggota lain ya kan. Jadi ya kita bisa aja sih diskusi sama anggotanya siapa yang mau menggantikannya terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi kalau yang A sih menurut aku kurang pas ya teman-teman. Jadi di sini nggak kelihatan loh jejaring kerjanya seperti itu teman-teman. Kemudian yang B, menelpon rekan Anda untuk menyelesaikan urusan di rumah sakit terlebih dahulu dan berdiskusi dengan rekan Anda yang lain untuk membagi tugas menggantikan jatah presentasi rekan Anda yang terlambat hadir karena presentasi harus tetap dilaksanakan. Oke, yang B ini boleh ya teman-teman, kemungkinan poin 5 atau 4. Kemudian yang C, meminta pengertian perusahaan mitra kerja untuk menunggu teman Anda. Nah, ini ada kata menunggu teman-teman. Jadi kita ibaratnya kita menyuruh si perusahaan mitra kita itu untuk menunggu. Jadi yang C ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang D, meminta pengertian perusahaan mitra kerja untuk menunda waktu. Nah, ini juga yang D sama dengan C teman-teman, aku eliminasi. Kemudian yang E, meminta teman Anda yang lain untuk menggantikan jatah presentasi rekan Anda yang terlambat karena Anda hanya paham materi yang menjadi jatah Anda presentasi. Oke, jelas ya teman-teman, di sini jomplangnya B sama E. Kalau yang B itu kita ada diskusi ya. Kemudian kalau yang E itu kita langsung aja menunjuk teman kita yang lain untuk menggantikan jatah presentasi teman kita yang di rumah sakit tadi. Karena kalian tuh hanya paham materi yang sudah dijatahin kayak gitu teman-teman. Ini aku jawab menurut pandangan aku dan pengalaman aku ya teman-teman. Nah di sini kalau menurut aku poin tingginya itu jelas yang B teman-teman. Nah kalau misalnya ada terjadi sesuatu kayak gini yang tidak kita duga-duga sebelumnya, itu ya boleh kita menelpon rekan kita untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu ya. Kemudian kita diskusi sama rekan-rekan kelompok yang lain untuk membagi tugas nih siapa yang menggantikan jatah presentasi dari rekan kita yang terlambat hadir tersebut. Karena kan presentasi tetap harus berjalan ya teman-teman. Nah kalau aku sih di kelompok ya teman-teman, kalau misalnya kerja kelompok gitu, aku nggak mau sih yang namanya kayak di option A ini teman-teman hanya memperdalam materi presentasi yang bagian kita aja kayak gitu teman-teman. Jadi menurut aku nantinya kalau misalnya kita hanya memperdalam presentasi bagian kita aja, itu nanti kalau misalnya yang namanya diskusi atau presentasi itu pasti ada yang namanya sesi tanya jawab kan teman-teman. Nah kalau misalnya aku hanya paham materiku saja, terus itu nanti ada orang yang bertanya tentang materi teman aku tuh nggak bisa bantu kayak gitu teman-teman. Jadi aku nggak suka sih kerja kelompok kayak gitu. Jadi nggak kelihatan kerja kelompoknya teman-teman ya. Dimana kerja kelompok kan harus saling merangkul ya kan. Semuanya kita harus paham kayak gitu. Nggak hanya sesuai bagian kita aja. Kalau aku sih gitu ya. Biasanya pengalaman aku di kuliah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman aku kesusahan untuk menjawab itu, kita yang udah belajar materi dia juga kita bisa bantu teman-teman. Tapi kalau kita hanya belajar materi kita doang, itu kita juga kita sendiri juga pusing untuk memahaminya seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku sih yang B ya. Atau menurut kalian ada yang jawab E ya, terserah kalian ya teman-teman. Ini kan pendapat pribadi dan pengalaman masing-masing teman-teman. Oke, jadi poin 5-nya itu adalah yang B. Kemudian poin 4 itu mungkin yang E ya teman-teman. Kemudian itu poinnya 3. Poin 3-nya itu adalah yang mana nih teman-teman? Poin 3-nya adalah yang A ya. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang mana nih? Yang C atau D ya kali-kali. Oke, yang D itu mungkin 1. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Di sekolah tempat Anda bekerja sebagai guru, terdapat perumahan khusus untuk guru yang berdekatan dengan sekolah. Pada jam istirahat, biasanya Anda melihat ada beberapa rekan guru yang bertempat tinggal di perumahan tersebut untuk pulang sejenak. Tidak sedikit juga dari mereka yang kembali ke sekolah tidak tepat waktu ketika jam istirahat selesai. Maka sikap Anda, oke, di sini kita seorang guru ya teman-teman alias pendidik ya. Kemudian pada jam istirahat itu ada beberapa guru ya, rekan kalian yang tinggal di perumahan dekat sekolah gitu teman-teman, dan selalu pulang nih kalau jam istirahat. Tapi pulangnya itu tidak tepat waktu, untuk kembali ke sekolahnya itu tidak tepat waktu teman-teman. Nah jadi sikap kalian itu gimana? Oke, kalau yang A, membiarkannya karena itu bukan wewenang Anda untuk menegur. Oke, yang A itu tidak memberikan solusi yang tepat ya, kita membiarkan aja orang berlaku seperti itu, nggak baik teman-teman. Kemudian yang B, mengajak berbicara kepada guru-guru tersebut secara personal dan mengingatkan bahwa yang dilakukan itu adalah tindakan indisipliner. Oke, boleh yang B ini ya.
Oke, yang C, menegur guru-guru tersebut secara terang-terangan di muka umum. Nah, kalau kita negur orang di muka umum, di depan orang lain, teman-teman, itu pasti kayak nggak terima kayak gitu kan, teman-teman. Pasti orang yang kita tegur itu kayak merasa sakit hati, merasa kayak direndahin kayak gitu kan, dipermalukan lah di depan umum, ceritanya seperti itu. Nah, jadi menurut aku yang C ini kurang tepat sih, negurnya itu kurang tidak sesuai dengan kondisi, teman-teman. Ya harusnya kita carilah tempat yang dimana nggak ada orang kayak gitu ya, jadi kita bisa negur dan bisa menasihatinya dengan leluasa dan juga tidak mempermalukan dia di depan orang lain, seperti itu teman-teman. Kemudian yang D, membiarkannya barangkali suatu saat. Nah, ini sama aja nih teman-teman, ada kata membiarkannya, langsung aja ya kita eliminasi. Kemudian yang E, merekam kejadian tersebut dengan kamera dan melaporkan kepada bagian kepegawaian untuk mengingatkannya. Oke, di sini kita rekam nih kejadian tersebut, kemudian kita lapor kepada bagian kepegawaian. Nah, ini jadinya kayak kan kita masih bisa ya menegur mereka ya. Lagi pula kan mereka teman-teman kita ya, sebaiknya kita tegur aja sih supaya tidak berlaku indisipliner seperti itu, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita rekam, kemudian kita laporkan kepada badan pegawaian, itu kayak lebih apa ya? Mungkin kalau tidak bisa dia nasihati lagi, mungkin ini plan B-nya ya teman-teman kalau yang E ini. Jadi menurut aku sih poin tingginya itu adalah yang B, itu poinnya 5. Kemudian poin 4-nya itu mungkin yang mana nih teman-teman? Yang E lah ya kemungkinan teman-teman, yang poin 4-nya. Kemudian poin 3-nya itu mungkin yang C. Poin 2-nya itu adalah yang mana nih? Yang D kali ya. Dan poin 1-nya itu adalah yang A, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Seperti biasa, soal terakhir itu adalah jatah kalian untuk menyelesaikannya ya teman-teman. Jadi ini tuh PR buat kalian, boleh kalian screenshot, terus kalian baca, kalian analisis baik-baik. Terus kalau udah ketemu jawabannya, komen di kolom komentar aku beserta hasil analisis kalian ya teman-teman. Dan juga aku harap komen di kolom komentarnya itu dengan bahasa yang baik dan sopan ya teman-teman. Karena kalau kalian komen dengan bahasa yang tidak sopan teman-teman, itu komentar kalian tuh kayak dihapus gitu sama YouTube teman-teman. Jadi aku kayak nggak bisa balas kayak itu. Aku bisa baca cuma aku nggak bisa balas seperti itu teman-teman. Jadi harapnya menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya teman-teman, supaya nggak melanggar pedoman YouTube sih, seperti itu. Soalnya kemarin ada yang komen kasar ya, aku bisa baca, tapi yang bisa baca tuh cuma aku sendiri teman-teman. Kalian nggak bisa baca ya. Yang bisa baca aku sendiri. Kenapa? Karena dia komennya kasar, jadi pas aku mau bales itu nggak bisa teman-teman. Jadi karena dia melanggar pedoman YouTube, jadi dia kayak udah dihapus gitu komennya sama YouTube teman-teman. Tapi bisa dibaca teman-teman, cuma nggak bisa dibales gitu aja sih. Nah jadi jangan lupa kerjain PR ini, terus nanti aku tungguin di kolom komentar. Dan PR ini bakalan aku bahas di next video selanjutnya ya. Teman-teman, segitu dulu beberapa soal tentang jejaring kerja dari aku. Semoga ini bisa membantu persiapan kalian ya. Dan juga jangan lupa dikerjain PR-nya teman-teman. Terus nanti komen di kolom komentar, oke? Dan juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. Dan terima kasih juga buat yang udah subscribe dan yang selalu nontonin channel aku tanpa di skip teman-teman. Terima kasih banget, terutama iklannya ya, jangan di skip biar punya studio baru nih teman-teman. Jadi nggak ada suara noise dari luar itu teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku, see you next video, bye bye.